Di hari ini kita akan mulai perkuliahan fisiologi pada semester baru ini dengan kontrak kuliah terlebih dahulu. Cuman sebelumnya saya minta tolong untuk dipimpin berdoa. Silakan, Bu. Silakan. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa akan saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih. Untuk materinya sebenarnya sudah saya masukkan ke Esorogan, tapi sepertinya kalian harus join Classroom dulu ya. Baik, kalau begitu kita langsung saja untuk kontrak kuliahnya. Sudah terlihat? Sampun, dokter. Baik. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di semester baru. Kali ini di mata kuliah Fisiologi Kedokteran dengan saya sebagai PJMK-nya, dan nanti untuk dosennya akan ada Dr. Herdiantri dan juga ada Putri. Untuk kontrak kuliah dari Fisiologi Kedokteran ini tujuannya adalah untuk untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan tentang penerapan fisiologi sistem tubuh manusia, baik secara molekuler maupun seluler dalam pelayanan kedokteran. Kemudian untuk capaian pembelajarannya adalah yang pertama, menguasai pengetahuan tentang masalah kesehatan, baik secara molekuler maupun seluler, melalui pemahaman mekanisme normal dalam tubuh. Kemudian menguasai pengetahuan tentang penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium. Jadi nanti akan ada praktikumnya dalam pelayanan kedokteran, dan juga menguasai pengetahuan tentang formula gizi untuk diet makanan, baik untuk orang sakit maupun kemudian menguasai pengetahuan tentang formula gizi dan juga keterampilan untuk melakukan pekerjaan laboratorium, terutama laboratorium biomedik. Untuk perkuliahannya nanti akan ada kuliah pakar, kemudian praktikum, belajar mandiri, dan nanti, mohon maaf, ini tidak ada. Untuk diskusi kelompok, ini adanya di praktikum ya. Ini referensi yang bisa kalian gunakan. Bisa pakai Human Physiology-nya Ira Fox, kemudian pakai Guyton, kemudian bisa pakai Sherwood, atau mungkin bisa juga pakai
Kemudian ini tugasnya. Jadi nanti setiap materi akan ada baik pretest, post-test, dan juga akan ada tugas peta konsep. Jadi di fisiologi ini waktunya adalah 2 bulan. Waktu 2 bulan ini kurang lebih setiap 2 minggu sekali akan ada ujian. Jadi ada 4 kali ujian. Ujian utama, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kemudian nanti akan ada ujian sumatif pertengahan di praktikum, dan juga ujian perbaikan. Nanti nilai-nilai tersebut akan dibantu dengan nilai-nilai tugas. Untuk peta konsep akan selalu kalian kerjakan. Jadi tugas peta konsep akan selalu ada di setiap akhir dari materi. Kemudian untuk pretest dan post-test salah satu saja di antaranya. Kemudian ini untuk kriteria penilaiannya. Untuk ujian tengah blok dan ujian akhir blok itu ada 30% dan 30%. Untuk tugasnya 20%. Untuk praktikum ini nanti sebenarnya tidak ada ujian praktikum, yang ada hanya tugas praktikum saja. Dan itu nilainya adalah 20%. Untuk prasyarat ujian adalah kehadiran kuliahnya 80%, tutorialnya 100%, dan praktikumnya 100%. Untuk nilai ujian perbaikan akan menggantikan prosentase UTB dan UAB. Jadi nilai ujian perbaikan nanti akan langsung menggantikan 60% di sini. Jadi nilai tugas dan nilai praktikum akan tetap. Sementara nanti untuk ujian perbaikan hanya 1 kali di akhir blok, dan nanti akan ada ujian perbaikan semester di akhir semester. Untuk ujian perbaikan semester sama, dia akan menggantikan prosentase UTB dan UAB. Jadi nilainya 60%, langsung menggantikan. Kemudian untuk soft skill dan etika akan dinilai berdasarkan pada buku pedoman akademik dan mempengaruhi nilai. Untuk Google Classroom-nya, silahkan diketikkan kode kelasnya. LZ6I QLH. Sebentar, saya masukkan ke chat. Atau bisa langsung masuk ke link. Google Classroom sebagai media pengumpulan tugas dan juga pengumuman. Mungkin ada pertanyaan tentang kontrak kuliah ini? Silahkan. Assalamualaikum dokter, saya mohon izin bertanya. Waalaikumsalam, silakan Hajar. Nah, untuk peta konsepnya nanti membuatnya secara manual atau menggunakan aplikasi dokter, atau boleh keduanya? Boleh menggunakan keduanya, yang jelas ketika disubmitkan nanti di Google Classroom terlihat dengan jelas. Baik dokter, dokter nuwun dokter. Ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Cukup? Tidak ada? Semuanya sudah cukup jelas? Oke, baik.
Kalau memang tidak ada, maka saya langsung masuk ke materi kuliah yang pertama, yaitu tentang konsep fisiologi dasar. Konsep dasar fisiologi. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang apa itu fisiologi, konsep dasar dari fisiologi. Fisiologi sendiri adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang fungsi normal tubuh. Tapi tidak hanya tubuh saja yang akan kita pelajari di dalam fisiologi, tapi mulai dari bagian terkecil dari fungsi tubuh, bagian terkecil dari organisasi tubuh, yaitu sel. Nah, sel ini adalah unit struktur terkecil yang mampu melakukan semua proses kehidupan. Dan di situ, di dalamnya terdapat begitu banyak organel. Fisiologi tidak hanya belajar tentang fungsi dari sel tersebut saja, tapi mulai dari organel-organel tersebut, fungsi dari organel-organel tersebut. Fisiologi dikatakan sebagai ilmu integratif. Kenapa integratif? Karena memang fisiologi mengintegrasikan berbagai macam ilmu di dalamnya. Tidak hanya tentang kimiawi saja, biologi saja, tapi juga nanti kita akan mengintegrasikan ilmu-ilmu yang sudah kalian pelajari di semester sebelumnya, yaitu tentang anatomi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi, dan dia terintegrasi dengan beberapa ilmu yang lainnya. Fisiologi juga mempelajari tentang tingkat dasar organisasi dari makhluk hidup, dimulai dari atom, kemudian molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, ekosistem, sampai ke biosfer. Dari gambar ini saja, kalian sudah mengetahui bahwa fisiologi itu merupakan gabungan dari ilmu kimiawi, biologi, dan juga ilmu ekologi. Nah, ini hanya mempelajari tentang tingkatan organismenya saja. Belum kita mempelajari tentang fisiologi yang sesungguhnya. Nah, fisiologi yang sesungguhnya itu harus bisa menjawab dua pertanyaan, yaitu mengapa dan bagaimana. Mengapa untuk menjawab kejadian atau suatu peristiwa, sedangkan bagaimana menjawab mekanismenya. Ada dua pendekatan fisiologi, yaitu pendekatan teleologis dan juga pendekatan mekanistik. Pendekatan teleologis bisa menjelaskan mengapa sebuah peristiwa itu terjadi, sementara pendekatan mekanistik menjelaskan bagaimana hal tersebut terjadi. Kedua pendekatan ini nanti akan dirangkum di dalam sebuah ilmu, yaitu ilmu fisiologis. Fisiologi ini didapatkan, jadi konsep-konsep teori-teori yang ada di dalam fisiologi ini didapatkan dari sebuah hasil penelitian. Seperti kalian tahu, penelitian itu dimulai dari sebuah fenomena, apa yang terjadi, apa yang kalian lihat, kemudian kalian menemukan rumusan masalah dari fenomena tersebut, kemudian kalian menyimpulkan suatu hipotesis awal, kemudian kalian melakukan sebuah eksperimen.
untuk kemudian memastikan bahwa hipotesis yang kalian dapatkan tadi benar dan telah terbukti secara ilmiah. Nah, ilmu-ilmu tersebut di dalam fisiologi dapat kita pelajari dengan cara membuat sebuah peta konsep. Ini adalah 2 contoh peta konsep yang bisa kalian buat untuk menjawab teori-teori atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam fisiologi. Peta konsep yang pertama adalah bentuk peta konsep struktur atau fungsi, di mana di sini contohnya sandwich. Kalian tahu sandwich, roti isi, itu terdiri dari 2 komponen, yaitu komponen luar dan komponen isiannya. Komponen luarnya nanti bisa berasal dari roti, tortilla, atau mungkin wrap, atau seperti kebab. Sementara kalau isiannya, nanti isinya bisa ada sayuran, kemudian ada keju, ada daging, dan mungkin ada dressing atau sausnya. Nah, ini adalah bentuk dari peta konsep struktur atau fungsi. Ini bisa digunakan untuk menjelaskan atau menjawab pertanyaan mengapa. Pendekatan teleologis. Sementara peta konsep yang kedua, ini adalah peta konsep proses atau flowchart, di mana pada peta konsep yang kedua ini akan menjelaskan pendekatan mekanistik atau pertanyaan bagaimana. Seperti contoh di sini, ketika seorang itu bekerja di luar dalam keadaan yang panas, maka tubuhnya akan mengeluarkan keringat. Keringat tersebut akan menyebabkan cairan di dalam tubuh kita menjadi lebih sedikit, sehingga cairan di dalam tubuh akan menjadi lebih kental. Perubahan kekentalan dari cairan tubuh ini akan merangsang reseptor yang ada di dalam tubuh, sehingga akan menstimulasi rasa haus. Kemudian orang tersebut merasa haus dan dia akan meminum air. Dengan air yang diminum itu tadi akan menyebabkan air masuk ke dalam cairan tubuh dan menyebabkan cairan tubuh kembali ke komposisi semula. Ini adalah diagram atau peta konsep dari proses atau flowchart. Nah, nanti di dalam fisiologi ini kalian akan banyak membuat peta konsep karena itu akan mempermudah kalian untuk belajar tentang fisiologi ini. Ada 4 kunci utama di dalam fisiologi, yaitu hubungan struktur atau fungsi, di mana nanti di sini kalian akan belajar tentang interaksi molekul dan kompartementasi, kemudian penggunaan energi biologis, alur informasi di dalam tubuh, dan juga proses homeostasis. Ini adalah keempat kunci dari fisiologis. Selain keempat kunci tersebut, kalian juga akan belajar tentang sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Berikut dengan fungsinya. Apa saja sistem organ tersebut? Ada 10. Ada sirkulasi, digestif, endokrin, imun sistem, integumen, muskuloskeletal, nervus system, reproduksi, respirasi, dan urinari. Sirkulasi, kalian akan mempelajari tentang sistem sirkulasi, distribusi darah, sehingga yang di dalamnya nanti akan berhubungan tentang jantung, pembuluh darah, dan juga darah. Untuk digestif, organ-organnya adalah lambung, usus halus, hepar, pankreas, dan juga usus besar. Kemudian nanti endokrin, kalian akan belajar tentang kelenjar-kelenjar, mulai dari hipotalamus, hipofisis, sampai ke kelenjar reproduksi, gonad. Kemudian sistem imun mempelajari tentang kekebalan tubuh, integumen mempelajari tentang kulit, muskuloskeletal mempelajari tentang tulang dan otot, nervous system mempelajari tentang sistem saraf yang terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Reproduksi akan mempelajari tentang ovarium, uterus, dan juga testis, tergantung jenis kelaminnya apa. Kemudian respirasi mempelajari tentang
pernafasan, dan juga paru-paru, dan urinari mempelajari tentang ginjal dan kandung kemih. Untuk fungsinya bisa kalian baca di sini sendiri, dan juga akan dipelajari lebih lanjut ketika kita masuk ke dalam sistem organ. Nah, konsep dasar dari fisiologi itu adalah homeostasis. Fisiologi tidak akan bisa lepas dari yang namanya homeostasis. Apa itu homeostasis? Homeostasis itu adalah suatu keadaan yang relatif konstan, di mana tubuh kita mempertahankan variabel-variabel seperti suhu, pH, konsentrasi ion, oksigen, dan air dalam keadaan yang relatif konstan. Bukan konstan, bukan tetap, tapi relatif tetap. Kenapa begitu? Karena masih diperbolehkan ada range perubahan, walaupun tidak banyak. Ketika terjadi suatu perubahan di dalam variabel-variabel tersebut, dan tubuh kita tidak mampu mempertahankan homeostasis, mempertahankan dalam keadaan yang relatif konstan, maka akan terjadi yang namanya sakit atau penyakit. Nah, yang paling penting, variabel yang paling penting untuk menjaga atau mempertahankan homeostasis itu berada di dalam cairan ekstrasel. Ini ketika organisme itu mengalami perubahan dari luar ataupun dari dalam, maka akan terjadi ketidakseimbangan dari homeostasis tersebut. Tubuh akan berusaha untuk mengkompensasi. Ketika kompensasi tersebut berhasil, maka tubuh akan kembali ke keadaan homeostasis. Sementara ketika tubuh itu tidak berhasil mengkompensasi, maka akan terjadi penyakit atau kesakitan. Tubuh kita itu terdiri dari 3 bagian yang terpisah, yaitu bagian luar, ini ada di luar tubuh, kemudian ada bagian ekstraseluler dan bagian intraseluler. Bagian luar tubuh dengan bagian ekstraseluler dipisahkan oleh kulit, sementara bagian ekstraseluler dengan bagian intraseluler dipisahkan oleh membran sel. Sama seperti ini juga. Nah, ketika terjadi perubahan pada lingkungan luar, maka itu akan mempengaruhi ekstrasel. Kalau ekstrasel tidak bisa mengkompensasi, maka akan mempengaruhi bagian intrasel. Nah, ini ketika tidak bisa mengkompensasi keduanya, maka akan terjadi yang namanya penyakit. Secara keseluruhan, tubuh manusia memang sudah dirancang untuk bisa mengatasi perubahan-perubahan dari lingkungan eksternal tersebut dan bisa mentolerir adanya perubahan. Tapi ketika perubahan tersebut tidak bisa dikompensasi, maka yang terjadi adalah penyakit. Mungkin kalian masih ingat tentang fisika, yaitu hukum keseimbangan massa. Dikatakan bahwa jumlah suatu zat di dalam tubuh harus tetap konstan, di mana jumlah yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar. Ini berlaku di dalam tubuh kita, di mana untuk mempertahankan homeostasis, jumlah yang masuk itu harus sama dengan jumlah yang keluar, yang nantinya akan menyebabkan suatu keadaan homeostasis relatif konstan atau steady state yang dinamis. Ketika terjadi suatu ketidakseimbangan, maka akan menyebabkan beberapa zat
terkonsentrasi hanya di salah satu kompartemen saja. Nah, ini normalnya apa yang masuk sama dengan apa yang keluar. Jadi tubuh kita bisa dianalogikan sebagai tabung ini. Kalau misalkan yang masuk lebih banyak ataupun yang keluar lebih banyak, maka akan menyebabkan suatu kelainan. Nah, kelainan itu yang nantinya akan menyebabkan terjadinya suatu penyakit. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi bahwa di dalam tubuh kita itu ada dua kompartemen utama, yaitu ekstrasel dan intrasel. Di mana cairan tubuh di ekstrasel maupun intrasel itu tidak hanya berisi air saja, tapi juga berisi ion. Ion sendiri di ekstrasel dan intrasel itu berbeda. Ion di ekstrasel itu lebih banyak natrium, sementara di intrasel lebih banyak kalium. Ini menyebabkan ketidakseimbangan listrik. Ketidakseimbangan ini nanti akan berpengaruh dan menyebabkan terjadinya potensial listrik yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, bagaimana tubuh kita mengendalikan, mempertahankan supaya tetap dalam keadaan homeostasis? Tubuh kita mempunyai set point atau kisaran normal. Dan yang mana set point atau kisaran normal tersebut itu akan dikontrol oleh kontrol homeostasis yang paling sederhana, yaitu kontrol lokal. Sebagai contoh adalah suhu. Suhu di dalam tubuh kita itu memiliki range tertentu, yaitu antara 37,6 sampai 37,8. Itu namanya adalah set point. Tubuh kita akan bisa mentolerir keadaan ketika masih berada di dalam set point tersebut. Tapi ketika sudah berubah, maka tubuh kita harus bisa mengkompensasi. Kalau tidak bisa dikompensasi, maka akan terjadi suatu penyakit. Ini adalah mekanisme lokal kontrol yang utama. Ketika terjadi perubahan di dalam tubuh, di sini perubahannya adalah perubahan lokal, terjadi di pembuluh darah. Ketika pembuluh darah itu vasodilatasi, maka suhu akan berubah. Perubahan suhu tersebut akan menyebabkan otak menerima rangsangan dari perubahan suhu tersebut dan akan langsung memberikan respon. Respon tersebut akan langsung disalurkan melalui refleks respon. Jadi sistem kontrol memiliki 3 komponen utama, yaitu sinyal input, integrasi pusat, dan sinyal keluaran. Sinyal input adalah perubahan yang terjadi, baik itu dari lingkungan luar maupun lingkungan dalam. Kemudian nanti diintegrasikan di sistem saraf pusat dan akan diberikan sinyal keluaran atau respon. Jalur refleks ini nanti akan bisa dipecah menjadi 2, yaitu respon loop dan feedback loop. Ini adalah kontrol sistem yang paling sederhana. Sinyal input, integrasi sistem, output sinyal, dan respon. Sebagai contoh adalah ini. Di dalam suatu akuarium, terdapat pengukur suhu atau termometer. Terus ada kabel yang nanti akan disambungkan dengan control box. Di mana di dalam control box ini nanti akan ada heater. Nah, ketika heater ini dia menyala terus-menerus, maka suhu akan meningkat. Suhu yang akan meningkat ini akan menyebabkan feedback loop, di mana feedback loop ini akan menghambat peningkatan suhu di control box ini tadi. Ini contohnya. Jadi tadi ada yang namanya refleks loop,
dan ada yang namanya respon loop, dan ada yang namanya feedback loop. Stimulusnya adalah temperatur di dalam air, sensornya adalah termometer, sinyal inputnya adalah kabelnya tadi, integrating sistemnya adalah control box, sinyal outputnya adalah dari control box ini ke arah heater, targetnya adalah heaternya dinyalakan. Kemudian responnya adalah suhu air meningkat. Nah, suhu air yang meningkat nanti respon, ini nanti akan mengakibatkan terjadinya feedback loop yang akan menghambat stimulus. Karena suhunya sudah ditingkatkan, maka kabel ini dia akan berhenti untuk menghangatkan heater. Sehingga feedback loop fungsinya adalah untuk menghambatkan di sini. Ini namanya adalah negatif feedback. Jadi ada dua feedback, yaitu negatif dan positif. Negatif itu dia menghilangkan stimulus asli, sementara positif itu dia memperkuat stimulus asli. Ini negatif feedback, jadi dia akan menghambat. Sementara kalau positif feedback, itu dia akan meningkatkan. Ini positif feedback. Contoh positif feedback adalah ini, ketika proses melahirkan, di mana penurunan kepala bayi ke dalam pintu panggul akan menyebabkan peregangan dari serviks. Peregangan serviks tersebut akan menstimulasi pengeluaran oksitosin. Oksitosin akan menyebabkan uterus kontraksi. Kontraksi dari uterus ini dia akan semakin menekan bayi untuk masuk ke dalam pintu panggul, sehingga serviks akan semakin meregang. Peregangan serviks ini akan menyebabkan oksitosin rilis, terus seperti itu. Jadi ditingkatkan, ini namanya adalah positive feedback. Sampai akhirnya bayinya keluar. Ketika bayinya keluar, maka ini akan menyebabkan negatif feedback. Di mana bayinya keluar, tidak ada peregangan pada serviks, oksitosinnya tidak akan keluar. Kontraksi uterus akan berhenti. Ini baru masuk negatif feedback. Ada juga yang terakhir adalah feed forward control. Feed forward control ini fungsinya adalah untuk memprediksi. Jadi, ketika terjadi perubahan, maka respon loop yang awal itu akan berusaha untuk memprediksi. Misal, ketika suhu di luar itu sudah meningkat lebih dari 38 derajat, maka tubuh kita yang pada saat itu berada di luar akan berusaha untuk menyesuaikan dengan suhu yang ada di luar. Sehingga tidak sampai banyak keringat yang akan keluar dan tubuh kita tidak akan sampai kekurangan cairan. Itu namanya adalah feed forward control. Untuk mengantisipasi perubahan. Jadi untuk memprediksi. Selain itu ada juga contoh yang namanya circadian rhythm. Circadian rhythm itu adalah sebuah siklus yang terjadi di dalam tubuh kita hubungannya dengan endokrin, suhu dan juga endokrin, di mana suhu tubuh kita itu akan mencapai nilai terendahnya pada pagi hari dan akan mencapai nilai tertingginya pada siang hari atau pada sore hari. Kenapa seperti itu? Karena di pagi hari suhu lingkungan masih dingin, sehingga tubuh kita akan menyesuaikan. Sementara pada siang hari dan sore hari, suhu lingkungan sudah mulai panas. Karena sedangnya sinar matahari, maka tubuh kita juga akan menyesuaikan. Begitu juga dengan kortisol. Kortisol ini adalah salah satu hormon yang fungsinya adalah untuk menyediakan energi di dalam tubuh kita. Kortisol ini dalam keadaan paling rendah itu ketika dalam keadaan tidur. Jadi dalam keadaan tidur kita tidak membutuhkan energi, maka kortisol dalam keadaan rendah. Tapi ketika pagi hari bangun tidur, kortisol akan mulai meningkat. Untuk apa?
untuk menyiapkan energi bagi aktivitas-aktivitas kita. Itu adalah contoh dari feed forward control, circadian rhythm dari body temperature dan juga kortisol. Seperti tadi yang sudah saya bilang bahwa ilmu fisiologi itu didapatkan dari penelitian. Sehingga di sini kalian juga harus belajar tentang yang namanya penelitian sederhana atau eksperimen sederhana. Di mana eksperimen atau penelitian ini berdasarkan pada metode ilmiah. Dimulai dari fenomena, kemudian rumusan masalah, kemudian kalian dapatkan hipotesis awal, baru kalian buktikan dengan adanya eksperimen. Ini adalah ringkasan dari apa yang kalian pelajari di fisiologi. Nanti kalian bisa baca sendiri di sini. Itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa langsung ditanyakan kepada saya atau melalui forum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian sudah buka ini ya? Buka apa namanya? Classroom. Di situ nanti ada link Kahoot. Kalian bisa install dulu sekarang. Sudah masuk? Di Classroom sudah keluar PIN-nya juga kah? Sudah dokter, tapi namanya kita tidak bisa memberi nama ya dokter. Oh, sebentar. Oke, saya coba lagi yang baru ya. Kalian buka dari sini, sebentar. Terlihat PIN-nya? Gih, sudah terlihat dokter. Bisa masuk? Gih, dicoba. Ya, silakan. Mungkin bisa ditambahkan NIM ya. Seperti namanya arah itu bagus.
Sudah masuk semua, Dek? Masih 58? Saya minta semuanya masuk. Susah? Ada kesulitan? Karena ini nanti saya rekam sebagai absensi juga. Kalau ada kesulitan bisa bilang, Dek. Masih 60. Total semuanya harusnya 76 anak. Masih 62. Lanjut, terus 67. Loh, hilang. Ayo silakan, Dik. Kalau kelamaan nanti hilang semua teman-temannya. Atau saya mulai saja. Oke, saya mulai saja ya. Oke, jadi kita akan bahas tentang konsep dasar ilmu fisiologi. Silakan diketik. Masih hanya 2 orang, silakan. Oke. Ada 40 jawaban. Nah. Baik. Terutama adalah tentang fungsi mekanisme ya, homeostasis. Baik. Oke. Video tadi lumayan masuk. Ada beberapa yang sudah bisa mengetahui apa isi dari materi ini. Kita lanjut berikutnya. C ini berdasarkan pada Wilhelm Wundt, fisiologi itu adalah suatu hal bagaimana kita memahami tentang proses yang terjadi di dalam tubuh kita.
Nah, berikutnya silahkan dijawab. Benar atau tidak? Kita lihat siapa yang pertama nanti. Oke. Ilmu yang fisiologi adalah ilmu yang berdiri sendiri tanpa bersinggungan dengan ilmu yang lain. Benar atau salah? Salah ya? Salah, ya. Salah. Tapi masih ada yang menjawab benar. Mungkin tangannya kurang cepat, jempolnya kurang cepat berarti, Dek. Oke. Kita lanjut. Nah, yang paling tinggi adalah Darmesta. Scoreboardnya. Kita lanjut. Nanti yang tertinggi setelah akhir dari Kahoot ini dapat hadiah ya dari teman-temannya ya. Hadiah apa ya? Nanti terserah siapa yang tertinggi, nanti kita lihat. Nih, jadi fisiologi itu adalah sebuah ilmu yang menghubungkan integrasi antara satu ilmu dengan ilmu yang lain. Kalau tadi kita membahas tentang biologi, kimia, ekologi, kalau di sini fisiologi itu nanti dia bisa menghubungkan antara anatomi dengan histologi dan juga dengan penyakit, yaitu patofisiologi. Berikutnya. Manakah yang pernyataan yang benar tentang fisiologi? Silahkan. Oke, yang benar adalah ini. Tapi mepet-mepet ya. Fisiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi tidak hanya sistem organ saja ya. Dan lingkupnya memang sama dengan patofisiologi? Enggak. Kalau patofisiologi lingkupnya tentang penyakitnya. Kemudian menjelaskan tentang homeostasis dan regulasi beberapa organ. Bukan beberapa organ, tapi keseluruhan organ. Nah ini kalian harus hati-hati dengan penggunaan katanya. Yang jelas adalah fisiologi itu menjelaskan tentang mengapa dan bagaimana. Kita lihat. Oke. Mulai ada peningkatan ya. Kita lanjut. Ini ya. Jadi fisiologi itu fungsi tentang sel, jaringan, sistem organ, dan organ. Tidak hanya tentang organ saja atau tentang sistem organ saja, tapi secara keseluruhan. Nah, ini model puzzle. Urutkan. Silahkan diurutkan. Oke. Yang benar hanya 13 orang. Yang benar hanya 13 orang. Kenapa ini? Apa yang benar? Urutannya kita lihat siapa yang benar. Oh, trio. Oh, ada answer strict ini. Siapa ini yang benar-benar berhasil nih? Arah ini ya, Ken Hussein. Nah. Yang benar apa, Dek? Yang benar apa? Ken Ibrahim, yang benar apa, Dek? Benar dulu itu jaringan, terus sistem organ, organisme, terus apa sistem organ. Iya, dokter. Baik. Bagus. Kita lanjut. Nah, ini ya.
Jadi dimulai dari molekul, sel, sampai ke biosfer. Nah, selanjutnya, silahkan. Oke, ya benar ya. Fisiologi itu yang paling enak adalah kalian menggunakan peta konsep. Nah, dengan peta konsep nanti kalian akan tahu mekanismenya akan seperti apa. Ini ya, bisa dengan struktur, fungsi ya, atau dengan proses. Lagi, apa itu homeostasis? Silakan.
Oke. Kondisi normal tubuh yang paling banyak. Sebenarnya bukan sih, Dek. Jadi homeostasis itu adalah suatu keadaan relatif konstan atau suatu keadaan konstan dinamis. Nah, itu adalah homeostasis. Tapi memang benar dia memang berfungsi untuk regulasi ya, untuk memelihara keseimbangan tubuh. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nih ya, ketika terjadi kelainan pada proses homeostasis itu, nanti dia akan menyebabkan terjadinya suatu penyakit bila tubuh kita tidak bisa mengkompensasi. Urutkan konsep homeostasis. Oke. Hah? Yang benar cuma 18. Siapa aja nih yang benar nih? Oh, Areh. Areh yang benar yang mana, Reh? Iya dokter, sesuai sebenarnya izin menjawab ya dokter, itu Ya. kalau kita logika kan sebenarnya bisa dijawab gitu dok. Dari Mhm. input dulu, kemudian integrating, dan kemudian outputnya dari output tadi menghasilkan respon. Bisa berikan salah satu contohnya mungkin, Areh? Em, Mungkin pendengaran ya dokter, dari pendengaran kita akan mendengar terus nanti diintegrasikan oleh sistem di dalam, terus nanti baru kita bisa mendengar tuh ngirim respon ke otak gitu bahwa kita mendengar sesuatu, mungkin seperti itu Baik. dok. Ya, terima kasih, Areh. Iya dokter. Kita lanjut. Ini adalah lokal kontrolnya ya. Selalu dimulai dari stimulus, kemudian nanti dia akan diteruskan sampai ke integrating center, baru nanti dia akan ada respon. Ada dua ya, negatif feedback dan positif feedback. Kalau negatif feedback itu menghambat, kalau positif feedback itu dia meningkatkan. Oke, kita lanjut lagi. Ini umpan balik yang mana? Oh, 35 yang salah. Ini umpan balik negatif ya. Kenapa negatif? Karena ada penghambatan di sini. Jadi habis tiduran terus tiba-tiba langsung bangun, itu terjadi penurunan tekanan darah. Penurunan tekanan darah ini nanti dia akan langsung diintegrasikan ke medula oblongata, menyebabkan peningkatan heart rate. Peningkatan heart rate akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, peningkatan tekanan darah ini nanti dia akan menghambat stimulus ini tadi. Itu umpan balik negatifnya. Umpan balik positif yang paling baik adalah dengan menggunakan, contohnya adalah dengan persalinan ya. Cervix tadi. Itu umpan balik positif. Oh, Areh ya, tertinggi. Dapat hadiah nih bentar lagi dia. Nih ya. Berikutnya. Mekanisme apa ini?
Kenapa jawabannya positif semua? Ada yang menjawab negatif? Alasannya apa? Saya dokter. Silakan. Kenapa, Re? Menurut saya tadi sesuai sama soal sebelumnya karena ada kan tidak ada kebutuhan energi yang masuk dokter kalau kita puasa. Jadi ada penghambatan begitu dok. Yang seharusnya dia bekerja menerima energi jadi dihambat beberapa jam gitu. Itu sih yang menurut saya paling mendekati dokter. Benar memang. Jadi memang kalau peningkatan insulin pada saat puasa itu memang dia negatif. Kenapa seperti itu? Nah, ya Alif ya. Oh, ini tertinggi ya. Habis dari nomor 21 langsung naik jauh. Oke. Nih. Jadi pada saat makan ya. Pada saat makan itu kan glukosa darahnya meningkat. Glukosa darah yang meningkat akan menyebabkan terjadinya peningkatan insulin. Peningkatan insulin akan menyebabkan glukosa dimasukkan ke dalam sel sehingga glukosa darah akan turun. Ini negatif feedback ya. Sama terjadi di puasa juga. Pada saat puasa seperti itu, tapi bedanya adalah glukosa darahnya turun. Glukosa darah yang turun ini tadi akan menyebabkan, karena dia puasa, glukosa darahnya turun, insulinnya itu akan turun, tapi glukagonnya naik. Glukagon itu untuk meningkatkan gula darahnya. Nah, sehingga glukosa yang dimasukkan ke selnya turun, tapi glukosa di dalam darah naik. Nah, itu yang akan menyebabkan terjadinya ini. Jadi, perbedaannya adalah di sini hanya insulin saja, sementara kalau di sini ada glukagonnya, sehingga menyebabkan peningkatan glukosa darah. Itu bedanya nanti di sini. Kalau ini kan glukosa darahnya turun, ini glukosa darahnya naik. Sebenarnya sama sih, Dik. Cuman kebalik aja sih. Ininya kebalik aja. Nah, kalau mekanisme feedback negatif, itu kita pakai ini. Efektornya di mana? Benar nggak? Oh ya, sudah benar ya. Efektornya adalah oksitosin. Efektor itu apa? Efektor itu adalah respon ya. Oke. Apa ini? Oh, ini sudah masuk otot. Belum sih, tapi nggak apa-apa. Ini saya kurang ya. Harusnya jaringan otot jantung. Jaringan otot jantung itu dia salah. Jaringan otot jantung itu dia salah. Ini kurang pertanyaannya. Sorry. Nah, ini jadi jaringan otot itu dia ada 3. Ada jaringan otot skelet atau otot rangka, ada otot jantung, dan juga ada otot polos. Otot jantung dan juga otot skelet itu dia berlurik. Perbedaannya adalah pada nukleusnya. Kalau pada otot skelet itu nukleusnya ada di tepi. Kalau otot jantung otot jantung itu nukleusnya ada di tengah. Ini yang gelendongnya. Ini otot polos. Ini adalah jaringan saraf ya.
Jadi fungsi utama jaringan saraf itu memang adalah untuk meneruskan informasi ya, dan mengkoordinasikan beberapa sistem organ. Tetap tertinggi masih areh, diikuti dengan alif ya. Nah ini adalah jaringan epitel ya. Jaringan epitel itu nanti akan ada banyak. Nanti kalian akan bahas lebih lanjut di histo. Benar apa salah ini? Oke, benar ya? Tertinggi. Nah ini adalah klasifikasi dari jaringan epitel ya. Berdasarkan pada bentuknya dan berdasarkan pada lapisannya. Lebih banyak kalian bahas di histo sih nanti. Ini yang jaringan ikat. Jaringan ikat. Oke, benar ya? Jaringan ikat itu memang di antara semua jaringan utama lainnya, itu dia yang memiliki ekstraseluler matriks paling banyak. Jaringan apa saja yang terdapat di dalam kulit? Seluruh jaringan utama ya. Dia punya saraf. Dia juga punya otot di bawah, di hipodermisnya itu dia ada ototnya. Jadi seluruhnya itu ada. Oke. Nah ini, jadi kulit itu adalah salah satu organ yang memang kesemuanya ada. Keempat jaringan utamanya ada. Ini sistem organ di dalam tubuh kita. Nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Cairan tubuh terbesar terdapat di dalam plasma, betul atau salah? Plasma itu paling sedikit deh. Paling banyak itu adanya adalah di intrasel. Nah, cairan tubuh itu paling banyak di ekstraseluler, di intraseluler. Ini yang paling banyak sitoplasmanya. Oke. Siapa tadi yang tertinggi? Arah ya jadinya ya. Dikasih hadiah apa, Dek? Tidak usah dokter, tidak apa-apa dokter. Disuruh menyimpulkan aja gimana ya? Waduh. Oh saya malah nggak menang aja dokter kalau gitu. Ya, ini yang tertinggi nih. Bentar, saya ini kan. Danya sama Alif. Oke. Nah nih, yang tertinggi adalah Areh, yang kedua Danya, kemudian yang ketiga adalah Alif. Oke, selamat. Terima kasih. Ini menunjukkan bahwa paling tidak kalian bisa melihat ya, memahami atau tidak. Masih pertama ini, Dek, tenang aja. Nanti kita akan saling melakukan interaktif seperti ini.
Oke, mungkin selanjutnya bahasan kedua ya, tentang jaringan ya. Saya tadi lupa kalau ternyata masih ada satu. Tentang kompartemen tubuh. Ini juga salah satu hal yang penting yang harus kalian pahami ya, ketika kita mempelajari tentang fisiologi. Pagi ini kita masih santai deh. Nanti yang agak susah itu ketika sudah kena nanti siang tuh, turun. Tapi nggak apa-apa, tenang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kompartementasi atau pembagian ruangan tubuh dari sel dan jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu sebenarnya terdiri dari bagian-bagian yang paling kecil, yaitu sel. Di mana sel itu adalah merupakan unit fungsional terkecil yang ada di dalam tubuh kita, yang bisa melakukan fungsi kehidupan. Di dalam tubuh kita itu terdapat rongga-rongga tubuh yang utama, seperti ada rongga tengkorak, rongga dada, dan juga rongga abdominopelvis atau di abdomen dan pinggang. Untuk kompartemen utama yang ada di dalam tubuh kita itu sebenarnya adalah kompartemen cairan tubuh. Sebelumnya sudah sempat saya jelaskan di konsep dasar fisiologi bahwa cairan tubuh di dalam tubuh kita itu nanti akan dibagi menjadi dua. Ada cairan ekstrasel dan ada cairan intrasel. Di mana pada cairan ekstrasel nanti akan dibagi lagi menjadi cairan intersisial dan juga plasma. Seperti ini gambarannya. Jadi, pembagian kompartemen di dalam tubuh kita ada yang berdasarkan pada anatomi, ada yang berdasarkan pada fungsional. Kalau berdasarkan pada anatomi, ada rongga kepala atau kranial, ada rongga torak, dan ada rongga abdomen pelvis. Sementara kalau di fisiologi, pembagiannya adalah berdasarkan pada cairan ekstraseluler dan juga cairan intraseluler. Cairan ekstraseluler nanti akan dibagi lagi menjadi cairan intersisial dan juga plasma. Kemudian kalau berdasarkan pada histologi, kompartemen itu nanti akan dibagi berdasarkan pada membrannya. Jadi nanti membran itu ada dua. Ada yang namanya membran jaringan. Membran jaringan ini yang nanti akan melapisi organ. Dan ada juga yang namanya membran sel. Membran sel ini berarti adalah pelapis dari sel. Nah, untuk membran jaringan, isinya adalah jaringan ikat dan jaringan epitel. Sementara kalau membran sel, isinya adalah fosfolipid bilayer. Seperti yang sudah kalian pelajari di dalam biologi sebelumnya, fosfolipid bilayer adalah suatu lapisan dari membran yang terdiri dari fosfolipid dan dua lapisan yang berbeda sifat, yaitu bagian polar dan bagian non-polar. Bagian polar adalah bagian yang suka sekali dengan air, berarti dia larut di dalam air, sementara yang bagian non-polar adalah bagian yang tidak larut air. Untuk membran sel bentuknya adalah seperti ini, fosfolipid bilayer. Jadi ada dua lapisan fosfolipid, di mana bagian yang larut air mengumpul di bagian yang tidak larut air mengumpul di tengah. Ini namanya adalah bentukan fosfolipid bilayer. Kemudian nanti ada lagi bentukan misel dan liposom. Bentukan misel ini di bagian tengahnya yang dia tidak larut air. Ini biasanya untuk membawa lemak. Sementara kalau liposom ini dia bentukannya seperti misel dan bilayer, jadi campuran. Di bagian dalam ada bisa larut air, sementara di bagian tengah itu dia tidak larut air. Membran ini sendiri bertindak sebagai penghalang atau sebagai pintu atau sebagai pagar, terutama ketika ada berbagai bahan yang mencoba untuk masuk dan keluar dari sel. Nah,
Sehingga membran ini mempunyai fungsi untuk mengatur pertukaran dan juga komunikasi antara sel dengan lingkungannya. Membran biologis di dalam sel itu punya bentukan khusus, namanya adalah fluid mosaic model, di mana dikatakan fluid mosaic model itu bentukannya seperti ini. Mozaik itu kan aneh, bizar. Jadi tidak hanya bentukan fosfolipid bilayer saja, tapi juga ada bentukan-bentukan lain seperti protein, glikoprotein, dan juga lemak. Protein di sini ada dua, yaitu ada protein periferal dan ada protein transmembran. Protein transmembran ini nanti dia yang akan menjadi terowongan atau saluran ketika bahan itu diminta untuk masuk. Mungkin kalian masih ingat bahwa sifat dari phospholipid bilayer itu dia lebih larut terhadap lemak. Jadi bahan-bahan yang bisa masuk itu adalah bahan-bahan yang larut terhadap lemak. Kenapa seperti itu? Karena bagian lemaknya, bagian yang larut terhadap lemaknya itu lebih tebal daripada bagian yang larut dengan air. Ini menyebabkan hanya bahan-bahan yang larut lemak saja yang bisa dengan mudah melewati membran sel. Jadi kalau misalkan dibuat peta konsep, membran sel itu terdiri atas kolesterol, fosfolipid atau sfingolipid, kemudian ada karbohidrat dan ada protein. Kolesterol dan fosfolipid akan membentuk lipid bilayer yang fungsinya adalah sebagai barier selektif atau penghalang. Sementara fosfolipid dengan karbohidrat akan membentuk glikolipid, protein dengan karbohidrat akan membentuk glikoprotein, di mana glikolipid dan glikoprotein ini akan berfungsi sebagai fondasi, kemudian untuk rekognisi sel, ini hubungannya dengan imunitas nanti. Jadi bagaimana sel imun di dalam tubuh kita bisa kenal selnya sendiri, bisa tahu mana sel asing. Itu berdasarkan pada susunan glikolipid dan glikoproteinnya. Nah, untuk di dalam intraseluler sendiri, itu juga ada kompartemennya. Karena di dalam sel itu nanti isinya ada nukleus dan sitoplasma. Nukleus ini sendiri nanti dia akan dilapisi oleh membran nukleus. Nah, di dalam sitoplasma itu nanti akan ada sitosol atau cairan intraseluler, kemudian ada organel-organel, ada inklusi dan juga ada protein-protein. Jadi kalau misalkan kita rangkum, kompartementasi itu ada kompartemen antara organ dengan organ yang dipisahkan oleh jaringan, ikat, kemudian antara sel dengan ekstraseluler dipisahkan oleh membran sel, dan di dalam sel antara nukleus dengan sitoplasma yang dipisahkan oleh membran nukleus. Nah, di dalam intraseluler sendiri sudah sempat kalian pelajari di dalam biologi bahwa di dalam sel itu nanti akan ada sitoskeleton. Sitoskeleton ini fungsinya untuk fondasinya sel ya. Jadi kalau kita bayangkan sel tersebut itu sebagai sebuah gedung, maka fondasi atau rangka-rangkanya itu adalah sitoskeleton. Kemudian nanti akan ada yang namanya peroksisum. Peroksisum ini bisa dikatakan sebagai cleaning service-nya ya. Kemudian nanti ada lisosum, sama seperti peroksisum. Bedanya kalau peroksisum itu lebih ke arah UB-nya. Kalau lisosumnya itu lebih ke arah untuk membuang sampahnya. Kemudian nanti akan ada mitokondria sebagai penghasil energi. Kemudian ada Golgi apparatus, ada retikulum endoplasma, dan juga ada nukleus. Kalian sudah sempat belajar itu di biologi, nanti bisa dipelajari kembali. Bagaimana kompartemen intraseluler ini bekerja untuk memisahkan organel-organel tersebut?
Contoh yang paling bagus adalah dari sintesis protein. Sintesis protein itu merupakan koordinasi dari beberapa organel. Di antaranya adalah nukleus, ribosom, retikulum endoplasma kasar, dan juga badan Golgi. Kalian sudah belajar ini juga di biologi. Jadi itu adalah salah satu contoh dari koordinasi intraseluler yang ada di kompartemen intraseluler. Itu untuk sel. Berikutnya kita masuk ke dalam jaringan tubuh. Jaringan tubuh itu ada 4 jaringan tubuh utama, yaitu epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Dikatakan dia jaringan utama karena hampir semua organ isinya adalah keempat jaringan utama ini. Jaringan yang pertama adalah jaringan epitel, di mana ciri-cirinya adalah seperti ini. Jaringan ikat seperti ini, jaringan otot seperti ini, jaringan saraf seperti ini. Jaringan itu adalah gabungan antara sel dengan sel, sehingga antara sel satu dengan sel yang lainnya saling melekat, yang nantinya akan membentuk yang namanya junction atau perlekatan antar sel. Perlekatan antar sel itu bisa berupa tight junction, perlekatannya erat, bisa berupa anchoring junction, ini terikat dengan extracellular matrix, dan juga akan ada gap junction. Berdasarkan pada fungsinya, itu nanti sel junction ada yang dikategorikan berdasarkan communicating, ini adalah gap junction. Kemudian ada occluding. Occluding ini yang benar-benar untuk melekat ya. Ada tight junction. Kemudian ada juga yang anchoring. Anchoring ini untuk dilekatkan dengan extracellular matrix. Itu nanti ada adherent junction, ada desmosom, ada focal adhesion, dan ada hemidesmosom. Di mana masing-masing ini itu dia memiliki protein pengikat sendiri-sendiri. Ini adalah bentukannya. Kalau untuk berkomunikasi ada gap junction, kemudian nanti ada occluding junction, ini yang melekat erat, tidak ada komunikasi sama sekali. Kemudian kalau yang ini dengan extracellular matrix. Jaringan utama tubuh yang pertama adalah epitel. Epitel nanti fisiologi ya, nanti akan berbeda lagi pembagiannya di histologi, akan dibagi menjadi ada epitel pertukaran, ada epitel transport, epitel bersilia, epitel protektif, dan epitel sekretori. Kalian bisa membedakan epitel-epitel tersebut berdasarkan pada satu, jenis lapisannya, bentuk selnya, kemudian di mana dia ditemukan, dan juga fitur-fitur tambahannya. Kalian bisa lihat di sini. Ini adalah beberapa contoh dari jaringan epitel. Saya tidak akan membahas banyak tentang jaringan utama karena kalian belajar di histo. Jadi, kalau yang epitel pertukaran, ini biasanya adalah berupa selapis pipih dan banyak terdapat pada kapiler dan juga alveoli. Epitel transport banyak pada saluran pencernaan. Epitel bersilia juga di saluran pencernaan dan saluran respirasi. Kemudian epitel protektif ini banyak pada kulit. Dan epitel sekretori ini ada pada kelenjar. Untuk kelenjar itu sendiri nanti ada dua. Ada kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Di mana kelenjar eksokrin itu adalah kelenjar yang mempunyai duktus atau pintu keluar. Sementara kelenjar endokrin itu adalah kelenjar buntu. Dia tidak punya duktus atau pintu keluar. Sehingga bahan-bahan sekresinya akan dikeluarkan lewat pembuluh darah. Itu untuk jaringan epitel. Untuk jaringan ikat itu dia akan terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah sel, yang kedua adalah extracellular matrix.
Selnya ada yang mobile. Mobile ini berarti berasal dari luar ya. Sel pengungsi, ada juga sel residen atau memang yang bertempat tinggal di situ. Sel yang mobile ini kebanyakan berasal dari darah, yaitu ada sel darah merah dan sel darah putih. Ada juga makrofag. Nah, sel yang menetap di situ itu adalah makrofag, sel lemak, dan juga sel fibroblas. Sel fibroblas ini fungsinya adalah untuk mensintesis ekstraseluler matriks, di mana ekstraseluler matriks itu nanti akan ada yang namanya ground substance, dan ada yang namanya protein fiber. Ground substance ini yang membentuk ekstraseluler matriks itu menjadi cair atau seperti gel. Sementara yang protein fibers-nya itu nanti dia bisa berupa kolagen, elastin, ataupun fibrilin. Jaringan ikat sendiri berdasarkan pada ground substance dan juga protein fibernya itu nanti bisa diklasifikasikan menjadi jaringan ikat longgar, jaringan ikat padat teratur ataupun tidak teratur, dan jaringan ikat khusus. Jaringan ikat khusus itu bisa berupa lemak, darah, kemudian ada tulang rawan, dan ada tulang keras. Ini adalah bentuknya. Ini adalah jaringan ikat longgar. Ini adalah jaringan ikat tulang khusus ya. Jaringan ikat khusus tulang keras, ini tulang rawan. Ini adalah jaringan ikat padat teratur, tendon ya. Kemudian nanti ada jaringan ikat khusus darah, dan ada jaringan ikat khusus lemak. Untuk jaringan ikat otot, nanti akan dibahas sendiri di bab tersendiri. Dan juga saraf juga akan dibahas tersendiri. Organ itu adalah kumpulan beberapa jaringan. Contoh yang paling bagus adalah pada kulit, di mana pada kulit di situ terdapat jaringan epitel, kemudian ada jaringan ikat, dan juga ada jaringan sarafnya. Kalau di sini tidak ada tulangnya ya, seperti ini. Jadi kulit itu adalah salah satu jenis organ yang dia memang terdiri dari beberapa kumpulan jaringan. Itu mungkin yang bisa saya berikan untuk kali ini. Silahkan dipelajari lebih lanjut. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung didiskusikan, japri, ataupun lewat forum di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan mungkin untuk materi pertama di fisiologi ini? Silakan, post testnya sudah keluar, bisa diisi. Mungkin untuk pertemuan pertama ini saya tutup dulu. Kita istirahat lumayan ya, 5 menit. Karena kalian juga harus masuk lagi lewat isorogan ternyata. Jadi saya harus tutup Vicon-nya dulu. Baru nanti kalian masuk lagi lewat isorogan. Mungkin itu yang bisa saya berikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.